Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam, pasti sudah mengenal dengan Asmaul Husna atau 99 nama Allah yang baik sebagai salah satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada hambanya. Dikatakan sebagai anugerah besar sebab di balik semua nama-namanya terdapat kebaikan dan kebijaksanaan yang tinggi nilainya bagi hidup dan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180, Allah memiliki nama-nama yang agung. Maka, memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut merupakan dalil bahwa Allah telah menentukan kepada kita nama-nama agungnya. Nama-nama Allah itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Pertama, nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Kedua, nama-nama yang hanya Allah sendiri yang mengetahui dalam pengetahuan gaibnya. Pembagian nama-nama yang lazim diketahui secara umum adalah 99 nama Asmaul Husna. Barang siapa membaca atau menghafalnya akan mendapatkan karunia dari Allah. Asmaul Husna juga menjadi wirid atau amalan rutin para nabi, aulia dan orang soleh sejak zaman dulu karena keutamaan dan rahasia di dalamnya. Asmaul Husna sebagai media tawasul paling baik dalam membuka berbagai pintu kebahagiaan secara lahir maupun batin. Adapun tata cara mengamalkan Asmaul Husna, pertama, dimulai dengan membaca doa pembuka Asmaul Husna 1 kali. Kedua, membaca masing-masing khasiat dari Asmaul Husna yang sesuai hajat keperluan. Setelah itu berdoa dalam bahasa sendiri, meminta kepada Allah agar hajat keperluan kita diijabah. Ketiga, diakhiri dengan doa penutup Asmaul Husna 1 kali. Berikut ini arti makna dan khasiat Asmaul Husna. Pertama, arti dan makna nama Allah. Allah adalah sebuah nama untuk sebuah wujud yang sejati, yaitu wujud yang mempersatukan sifat-sifat ilahiyah dan unik untuk eksistensi sejatinya. Dalam konteks ini pun, Syekh Ibnu Arabi tidak bosan-bosan mengutip sebuah hadis, "Aku adalah khazanah tersembunyi, dan aku ingin cinta untuk dikenal, maka kuciptakan makhluk untuk mengenalku." Hal tersembunyi ini adalah manifestasi seluruh wujud yang dicakup oleh nama-nama Tuhan. Maka, Sang Khazanah tersembunyi memiliki keterkaitan dengan segala yang mewujud, yaitu sebagai pengetahuannya tentunya sebelum segala sesuatu itu diciptakan, dijelmakan olehnya. Maka dari itu, Allah merupakan sebuah nama yang serba mencakup, Al-Ismi Al-Jami yang menunjuk pada zat Tuhan. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa nama ini adalah nama yang paling agung di antara 99 nama Allah. Hal ini dikarenakan nama ini merupakan esensi yang bisa mempersatukan segala sifat ilahiyah, sehingga tidak ada lagi sifat yang tertinggal. Adapun sifat-sifat yang lainnya hanya menunjuk kepada satu sifat saja, misal kuasa, mengetahui, dan lain sebagainya. Dan nama Allah pun adalah nama yang paling khusus, yang bisa menggunakan nama ini hanyalah Dia saja. Tidak ada selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Sedangkan nama-nama yang lainnya bisa menyebutkan selain Dia. Jadi, jelaslah bahwa nama Allah ini adalah nama yang paling agung. Kedua, manfaat dan khasiat nama Allah. Pertama, lafal Allah bisa menyampaikan kepada hajat apa saja yang kita kehendaki.
Artinya bahwa lafal Allah mempunyai khasiat segala khasiat, karena jika kita mengetahui makna Allah, maka akan memahami makna yang batin. Lafal Allah jumlah hurufnya ada 4, yakni alif lam lam ha. Kalau lafal Allah kita tinjau dari ilmu Ismul Azam, jasadul amalnya adalah tulisannya, yakni alif lam lam ha. Nafsul amalnya, alif 1, lam 30, lam 30, ha 5. Diambil dari abjadun 1, tambah 30, tambah 30. Tambah 5 sama dengan 66. Ruhul amalnya adalah zikir kita sejumlah 66. Baru ada kehidupan khasiat, barokah sampai rahasianya ayat. Bacaan zikirnya, ya Allah, 66 kali. Kemudian baca 1 kali, Allahumma ya Allah, isi hajat kita, bi alfi alfi la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, untuk meminta doa apa saja, utamanya dibaca di antara azan dan iqomat waktu sholat subuh, tetapi selain itu boleh dilakukan pada tengah malam setelah sholat tahajud atau sholat hajat, dan setelah sholat 5 waktu. Setelah 7 hari atau paling lama 40 hari perhatikan, maka akan diijabah Allah, dan kita melihat sendiri keajaibannya. Kedua, apabila berzikir nama Allah sebanyak 500 kali setiap malam, memiliki pengaruh besar untuk mencapai segala sesuatu yang diniatkan. Apabila dibaca sebanyak 5.000 kali, tiap hari insya Allah akan dimurahkan rezekinya. Ketiga, lafal Allah ada 2 wifiknya. Yang pertama, barang siapa yang menulisnya di saat matahari dalam posisinya yang sempurna jam 12 siang, maka setiap setan dan jin yang ganas sekalipun akan terbakar karenanya. Keempat, jika seseorang menempelkan atau membawa tulisan wifiknya disertai berzikir Allah, maka ia tidak akan merasa kedinginan sekalipun di waktu yang sangat dingin. Kelima, apabila wifik ini ditulis dan dibawa sambil berzikir Allah sebanyak 317 kali, maka orang yang meletakkan tangannya ke dalam kolam air akan menjadi cekung, seakan air terserap olehnya, atas izin Allah. Lafal Allah wifik yang kedua, orang yang menulis wifik ini lalu membawanya, insya Allah ia tidak akan menemukan kesulitan dalam setiap urusannya. Apabila wifiknya dibawa disertai dengan mengamalkan zikir Allah, sesudah itu berdoa, maka akan dikabulkan. Demikian sebagian kecil manfaat Asmaul Husna nama Allah. Insya Allah pada konten berikutnya kami bahas Asmaul Husna Ar-Rahman. Ijazah keilmuan ini kami pilih yang terbaik untuk Anda. Oleh sebab itu, dukung channel YouTube kami untuk kedepannya, agar bisa terus memberikan dan berbagi ijazah keilmuan lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.